depannya dulu, baru kemudian bagian belakang. Kalau dia mau mau duduk gitu ya. Nah, kita dalam pelaksanaan sujud dilarang oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Kita diperintahkan untuk seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau kalau sujud, yang beliau letakkan dulu adalah lututnya. Ya. Baru kemudian kedua tangannya. Jadi turun waktu mau sujud itu urutannya adalah lutut dulu, baru kemudian tangan. Nah, jangan dibalik, tangan dulu, baru kemudian lutut. Nah, ini sujud seperti ini seperti bair, ya. Nah, maka dalam hal ini seperti yang sudah kita dengarkan dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian sholat adalah kalian sholat seperti melihat aku sholat. Nah, ini sahabat Abdullah bin Umar memberikan penjelasan cara beliau sujud itu adalah wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan dua lututnya sebelum tangannya. Nah, meskipun di hadis Abu Hurairah, jadi ini ada dua hadis ya. Ada dua hadis. Hadis yang pertama tadi hadis Abu Hurairah mengatakan kalau sujud jangan seperti onta duduk ya. Nah, di dalam hadis itu periwayat hadis menurut pendapat sebagian para ulama memberikan penjelasan ada kalimat yang terbalik. Ya, kalimat yang terbalik itu kata Ibnul Qayyim mestinya wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah ia meletakkan lututnya baru kemudian tangannya. Nah, periwayat ini meriwayatkannya letakkanlah tangan dulu baru lutut. Ya. Jadi di dalam ilmu periwayatan hadis, para ulama kemudian mencoba untuk menggabungkan teks hadis ini. Ya. Nah, maka seperti Ibnu Umar, beliau mengatakan, berkata Nafi', berkata Imam Nawawi, beliau mengatakan, ya, dulu memang pertama kali ada yang posisinya meletakkan tangan baru kemudian lutut. Nah, kemudian mereka diperintahkan, para sahabat kemudian diperintahkan untuk meletakkan lutut dulu baru kemudian tangan. Dan ini yang kemudian berlanjut sampai masa-masa berikutnya. Ya. Dan hadis Ibnu Umar, ya, hadis syahidan min hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Bukhari ya. Riwayat Imam Bukhari ini lebih dikedepankan di dalam dalil karena di situ ada kalimat ra'aitu, aku melihat. Jadi dia melihat langsung Rasulullah SAW. Tata cara sujudnya itu beliau tidak hanya mengatakan jangan kalian sujud seperti duduknya onta, tapi Rasulullah memberikan contohnya begini. Letakkan dulu lutut, baru kemudian tangan. Dari hadis ini diberikan penjelasan oleh para ulama adanya larangan menyerupai hewan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan ini juga kita sudah uraikan pada pertemuan yang lalu tentang tata cara sujud juga. Jangan kemudian kita letakkan di saat kita sujud tangan ini rata antara tapak tangan dengan siku sampai ke bawah. Karena ini seperti duduknya seekor anjing.
Ini pun juga tidak dibenarkan, ya. Walaupun secara hukum sebagian para ulama mengatakan tidak sampai membatalkan sholat, tetapi bisa menghilangkan nilai karena sudah bertentangan dengan bertentangan dengan larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihil yusra wal yumna alal yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal dan tasyahud akhir, posisi tangan diletakkan di mana? Di atas paha. Yang kiri di atas paha kiri, yang kanan tangannya diletakkan sebelah kanan. Nah, kemudian wa aqada salatan wa khamsin. Beliau mengikat atau membentuk tangannya itu seperti bilangan 53. Jadi di dalam tradisi Arab kuno dulu ada jari ini ada hitung-hitungan, cara menghitungnya ya. Jadi kalau satu itu seperti ini satu nih, ini 2, ini 3, ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini 3 hitungannya, ya. Nah kemudian 53 itu adalah pertemuan antara ibu jari dengan telunjuk. Ya, ditemukan, didempetkan, dirapatkan seperti ini. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Ya. Jadi posisi ibu jari menempel di jari telunjuk. Kenapa dihitung 50? Karena jumlah ruasnya yang dihitung ini terbuka. Kalau tadi kan tertutup, dihitung satu semua ini. Kalau ini terbuka, ruasnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu nilainya adalah 10. Berarti kalau 5, 50. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Wa asyara bi'isbihir sababah. Dan kemudian beliau memberi isyarat dengan telunjuknya. Ya. Jadi posisi seperti ini, tadinya merunduk seperti ini, ketika lafaz illallah sampai kepada illallah itu diangkat. Ya. Dan dengan tetap posisi ibu jari menempel yang merapat di samping tapak dari jari telunjuk. Ya. Sampai kapan ini? Baru dia merendah lagi ketika kita akan berdiri untuk rakaat ketiga atau ketika kita akan salam. Ya. Hatta salam. Jadi waktu salam, assalamualaikum, baru kemudian kita tundukkan lagi. Ya. Wa qabadha asabi'ahu kullaha. Ada riwayat lain seperti ini. Digenggamkan semuanya. Dan kemudian tetap menunjuk, memberi isyarat dengan jari telunjuk seperti ini. Jadi ada beberapa riwayat ya. Riwayat yang populer yang sering dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita ya seperti ini. Ya. Yang 3 diikat, ditutup, yang 2 ya menempel, ibu jari menempel pada jari telunjuk dan diangkat di saat illallah. Ya. Dalam riwayat lain ada kalimat yuharrikuha. Kalimat bahwa beliau menggerakkannya. Nah, disinilah terjadi perbedaan pandangan sebagian orang. Kalau dalam mazhab kita,
arti menggerakkan itu artinya ya gerak sekali sudah. Ya, dengan bergerak sekali itu namanya sudah bergerak dengan memberi isyarat. Nah, ada lagi yang memahami menggeraknya ini dia muter-muter. Ada yang seperti ini ya? Ada yang lihat? Ya. Jadi berangkat dari satu teks, teksnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Ya. Maka kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sekali saja bergerak sudah cukup. Illallah, cukup. Ya. Dipilih kalimat illallah saat kita menyebut illallah. Ya. Dalam penjelasan kitab ini ya disebutkan kenapa yang dipilih untuk memberi isyarat itu jari telunjuk. Jari telunjuk ini dalam bahasa Arab disebut sababah. Sababah. Sababah itu memang buat nunjuk-nunjuk orang. Ya. Jadi kalau nunjuk orang tuh nggak kayak gini. Ini bukan nunjuk, gini bukan. Kalau nunjuk-nunjuk orang tuh pakai jari telunjuk. Jadi maka kalau bahasa Indonesia kita sebut telunjuk. Buat nunjuk. Kalau dalam bahasa Arab sababah. Ya, bahkan sababah itu biasanya orang kalau marah dia maki-maki pakai seperti ini. Ya. Nah, tetapi di dalam istilah fikih dia disebut musabbihah. Yang bertasbih. Yang mensucikan Allah. Ada apa di jari telunjuk ini disebutkan di sini litisaliha binayatil qalbi. Karena dia nyambung dengan syaraf yang ada di hati, di jantung. Ya, saya nggak begitu paham, ya. Tapi di sini disebutkan ada hubungan syaraf yang ada di jari telunjuk ini dengan apa yang ada di dada kita. Maka kalau kita illallah itu memberikan shock terapi menyentak hati kita supaya kita sadar. Dan sadarnya kita langsung diingatkan kepada Allah. Ya. Maka biasanya para ulama-ulama dulu itu kalau mentalkinkan, ya, ada tradisi mentalkinkan jamaah, mentalkinkan murid-murid, ya mereka pada kumpul semua, kemudian sama-sama ditalkinkan baca la ilaha illallah itu sambil nunjuk jari seperti ini. La ilaha illallah, jadi jamaahnya ngikut semua. Itu namanya talqinul dzikir. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Jadi pada satu ketika Rasulullah sedang kumpul para sahabat, Rasulullah kemudian bertanya, ini yang hadir kita semua nih, ada orang lain nggak, kata Rasulullah. Maksudnya orang lain ini orang-orang yang non muslim. Udah ada ya Rasulullah, kita semua ini orang-orang kita. Ya sudah, tutup pintu, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah suruh tutup pintu, jangan ada yang masuk, jangan sampai ada yang mengakses pertemuan itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mentalkinkan ucapan la ilaha illallah. Sehingga dalam riwayat hadis yang lain disebutkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang penghujung atau akhir dari ucapannya menjelang kematiannya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ya. Jadi ini kalimat atau ucapan yang keramat ini. Ya. Keutamaannya, keistimewaannya siapa yang bisa ya menyebutkan la ilaha illallah ini sebelum dia meninggal, maka dia pasti masuk surga. Kalau udah ada tersebut lagi matinya kecelakaan, mati kaget, mati meninggal, mana udah ada masuk surga? Tidak. Ini fadilah bagi mereka yang sanggup yang bisa mengucapkan. Dan jangan kemudian mengambil kesimpulan, si fulan ini meninggalnya udah ada tersebut la ilaha illallah, suul khotimah, itu enggak boleh. Itu bukan jadi patokan, ini keistimewaan.
Tidak berarti kalau ada orang meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia mati kafir. Nah, ini yang sering berkembang di masyarakat, kadang-kadang langsung jadi pembicaraan. Kan begitu. Memang sunnahnya ketika orang sudah dalam keadaan kritis, itu dipandu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah sudah. Jangan diinikan lagi, jangan dipandu lagi, sudah cukup. Sekali dia mengucapkan la ilaha illallah sudah. Kecuali kalau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dia ngobrol lagi, dia ngomong lagi hal-hal yang lain. Ya, dia sadar dia ngomong lagi yang lain, maka kita sunnah lagi untuk mentalkinkan dia lagi la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia dapat fadilah, keutamaan akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah. Ada lagi sebagian para ulama mengatakan kalau memang agak berat, nggak apa-apa. Allah, Allah saja. Ya, cukup Allah, nggak putus dia. Ya, karena kalau la ilaha illallah, sebagian mengatakan resikonya tinggi. Ya, tersebut la ilaha, tidak ada nyambung Allahnya, nah sarung ya. Lain arti karena itu. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya yang penting adalah baliknya kepada keyakinan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Dan satu lagi bahwa keistimewaan ini didapat berangkat dari kebiasaan yang sering dibangun semasa hidup. Ya. Ayo gampang ucap la ilaha illallah. Oh, tidak ada gampang kalau sudah dalam keadaan kritis sakaratul maut itu. Ya. Orang itu posisinya dalam keadaan kritis luar biasa. Paniknya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Kalau dia tidak terbiasa, tidak akrab dengan la ilaha illallah semasa hidupnya, ya, emang agak sulit. Maka para ulama mengatakan situasi orang saat sakaratul maut itu seperti situasi orang yang terakhir kali waras, kemudian dia gila. Penyebab gilanya apa? Ya, penyebab gilanya apa? Maka yang akan dia muncul di masa gilanya itu adalah penyebab terakhir dia gila. Yang lain-lain nggak dia ingat. Ya. Seperti di dalam kitab satu ulama, saya lupa nama kitabnya, disebutkan ada seorang yang gila ya karena sebenarnya dapat kesempatan peluang untuk menjebak seorang wanita melakukan perbuatan tidak senonoh. Ya, tapi tiba-tiba perempuan itu berhasil lolos hanya karena kelengahan dirinya. Nah, gila dia. Waktu gila itu yang dia ingat kejadian itu saja. Ketika ditanya yang dia ingat itu. Artinya orang yang gila hanya mengingat faktor atau penyebab gilanya itu saja yang ada di benaknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu juga orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang memenuhi benaknya sebelum dia meninggal? Maka itulah yang kemudian akan merisaukan dia dalam keadaan sakaratul maut. Kalau yang memenuhi benaknya sebelum dia meninggal adalah urusan dunianya, pekerjaannya, ya, sampai kemudian dia meninggalkan mengabaikan ibadahnya, tidak peduli dengan sholatnya dan lain sebagainya, maka nanti saat sakaratul mautnya itulah yang paling banyak dia pikirkan. Sehingga saat meninggal yang muncul hanya itu saja. Ya.
Ini yang tentunya harus menjadi kewaspadaan kita. Untuk itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai pengucapan pengangkatan jarinya itu, isyarat jarinya itu adalah kalau dalam mazhab Syafi'i ketika illallah, ya. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi adalah la ilaha. Jadi kalau mazhab Imam Hanafi itu la ilaha sudah ngangkat dia, ya. Kemudian kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal yushiru biha kullama marra ala lafdil jalalah tanbihan ala tauhid wala yuharrikuha. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu disebutkan setiap waktu tasyahud itu setiap kali ada sebutan nama Allah tangannya diangkat. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Turun lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi turun naik. Tapi bukan diputar-putar. Dia turun naik ketika nyebut Allah. Ya. Untuk nyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis ke-251 sudah mulai masuk tentang tuntunan bacaan tasyahud atau tahiyat, ya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah. Rasulullah pernah menoleh kepada kami. Faqala, kemudian beliau mengatakan, idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Ya. Jadi Nabi mengajarkan secara langsung kepada para sahabat kalimat atau ucapan di saat tahiyat. Jadi kalimat tahiyat ini memang langsung dari Nabi, ya. Ada banyak riwayatnya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, ringkasnya riwayatnya itu ada dua. Ada yang paling singkat, ada yang standar sempurna. Yang paling singkat seperti yang kita dengarkan barusan. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dalam riwayat lain, at-tahiyatu lillah. Itu saja. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud, itu tahiyat. Itu yang paling ringkas. Dan ini mungkin berguna bagi orang yang baru belajar mau sholat. Waktunya singkat, sementara dia sudah mulai wajib sholat. Seperti mungkin saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Kalau disuruh ngapal ke yang panjang-panjang, susah dia. Ya. Maka boleh diajarkan yang singkat ini. Ya. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi, warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina, wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian masuk kepada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kalau yang
sempurna yang sering kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasul. Bagian para ulama berdasarkan beberapa riwayat menyatakan ini adalah dokumentasi interaksi Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Allah di peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi ketika berjumpa dengan Allah langsung mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, segala bentuk penghormatan ya, yang indah, yang baik, yang bagus, ya, yang penuh dengan keberkahan itu hanya milik Allah. Ini cara Nabi menyampaikan penghargaannya, penghormatannya kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di situ menggunakan lafaz assalamu alayka. Salamnya langsung dari Allah. Maka Nabi menjawab assalamu alayna, ya. Nabi tidak menjawab waalaikumsalam karena salam itu datangnya dari Allah, nggak dikembalikan lagi kepada Allah, ya. Maka salam itu dijawab oleh Nabi, ya untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian tahiyat ini, kalimat-kalimatnya, ini luar biasa sekali. Dan ini adanya di penghujung sholat kita. Yang juga merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah sholat. Bahwa semua gerakan kita mulai dari takbir, ruku, sujud itu dirangkum di mana? Saat kita duduk tahiyat akhir. Bahwa itu kesemuanya adalah bentuk penghormatan kita, penghargaan kita, ta'zim kita kepada Allah. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga ajarkan di saat kita tasyahud mengucapkan salam untuk beliau. Ini kan langsung dari Nabi ini. Kata Nabi kalau kalian sholat, baca at-tahiyat, kemudian ada ucapkan salam. Assalamu alayka. Nabi ngajarkan cara kita mengucapkan salam kepada beliau. Apa artinya ini? Ya. Artinya salam itu kan interaksi atau komunikasi dua arah. Ya. Kalau ada assalamualaikum maka berarti ada waalaikumsalam, kan kira-kira begitu. Artinya sholat juga mengajarkan kita mempunyai ikatan emosional dengan Rasulullah. Sebagai bentuk hubungan antara kita dengan beliau. Kenapa beliau mengatakan ucapkan salam? Karena beliau akan jawab salam itu. Artinya di saat kita mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi jawab salam kepada kita. Artinya ada hubungan antara kita yang meskipun dipisahkan oleh jarak yang ribuan kilometer, bahkan dipisahkan oleh waktu yang sudah 1.500 tahun, itu tidak membatasi dan menyekat interaksi komunikasi kita dengan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang lain, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam." Tidak seorang pun dari orang yang mengucapkan salam kepadaku
kecuali aku dikembalikan ruh oleh Allah untuk apa? Untuk menjawab salamnya. Subhanallah. Maka sebenarnya ketika kita mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita sedang memohon kepada Allah keselamatan untuk diri kita. Ya. Karena Rasulullah langsung mendoakan kita. Pasti dijawab oleh beliau. Ya. Kan beliau yang mengatakan dalam hadisnya, ya, ada 6 kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Apa di antaranya? Menjawab salam. Mengucapkan salam dalam pergaulan kita sehari-hari, ketemu saudara kita, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Maka di dalam sholat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan kita bahwa menjawab salam itu adalah kewajiban. Maka beliau menjawab salam kita. Ya. Tapi tentunya dengan dimensi yang berbeda. Dimensi beliau di alam barzah, ya. Dimensi beliau di alam barzah. Kalau kita di dalam dunia. Alam dunia ini penuh sekat, penuh hijab. Ya. Tidak bisa melihat kecuali apa yang ada di depan mata. Tidak bisa mendengar kecuali radius yang terbatas. Tapi banyak beberapa orang-orang yang sudah dimerdekakan dari alam hijab ini, ya, ruhnya bisa terkoneksi, terhubung, ya, sehingga seperti yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menjawab salam orang yang mengucapkan salam tersebut. Ya. Nah, sebenarnya disitulah letak keselamatan kita. Disitulah letak keselamatan kita. Dan ini diletakkannya di akhir. Jadi Jadi andalan kita ini, ya. Jadi cadangan kita, jadi pegangan kita. Kenapa? Ada Nabi Muhammad yang mendoakan keselamatan untuk kita. Kalau sudah Nabi Muhammad yang mendoakan, doa beliau diijabah oleh Allah. Perhatian beliau pasti, ya, mendapatkan tempat di sisi Allah. Jadi ketika kita sholat dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita, ya, ketidakhadiran hati kita, tetap kita lakukan sholat. Dan di akhir sholat kita akan mendapatkan salam dari Rasulullah ketika kita mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Maka salam ini langsung dia. Bahasanya juga bahasa langsung. Kita tidak katakan kepada Allah, ya Allah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Enggak. Tapi bahasanya langsung. Kalau salam langsung saja. Ya, tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai mediator. Assalamu alaika. Salam untukmu. Mu itu artinya apa? Kata ganti orang kedua yang berhadap-hadapan dengan kita. Artinya secara langsung. Dan beliau dalam riwayat seperti tadi yang sudah kami sampaikan, Allah kembalikan ruh saya untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada saya. Ya. Baru kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Meneguhkan 2 kalimat syahadat, kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, selanjutnya rukun salat berikutnya adalah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan dengan salawat Ibrahimiyah. Tsumma liyatakhayyar minad du'a jabahu ilaihi. Dalam riwayat ini kata Rasulullah, kalau kamu sholat baca ini, setelah itu kalau kalian ada hajat doa, minta sama Allah. Jadi termasuk tempat terbaik untuk berdoa itu adalah di waktu tasyahud. Nah, Nabi ajarkan. Kemudian kalau dia memilih dari doa,
yang dia inginkan, ya. Fayat maka hendaklah dia berdoa di waktu itu. Nah, tentunya ini kalau kita sholat malam, sholat sendirian, ya, kita mau panjang-panjang doa tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi kalau sholatnya berjamaah tentu ada aturan mainnya. Jangan kemudian menjadi imam, dia berlama-lama sehingga membuat makmum menunggu, atau makmum membaca doa sehingga dia ketinggalan dari gerakan atau daripada aktivitas imam. Walin nasai kunna naqulu qabla an yufrad alaina tasyahud. Wali Ahmad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahuda wa amarahu an yu'allimahun nas. Ya. Jadi hadis ini diajarkan, Rasulullah mengajarkan tasyahud, dan yang menerima riwayat ini diperintahkan untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain, kepada orang yang lain. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, sebelum ada tahiyat, sebelum Rasulullah mengajarkan kami, saat kami sholat, jadi ini kan proses para sahabat melakukan sholat itu tidak langsung seperti sholat kita sekarang ini. Ya. Sebelum ada Rasulullah mengajarkan tahiyat, bacaan tahiyat seperti tadi, para sahabat mengatakan, dulu kami itu kalau waktu duduk tahiyat akhir yang kami baca apa? Assalamu Allah, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Jadi salam untuk Allah, salam untuk malaikat Jibril, salam untuk malaikat Mikail. Nah, kemudian Nabi ajarkan, ya, jangan kalian ucapkan seperti itu, ucapkanlah walakin kulu at-tahiyatu lillah. Pemilihan katanya jangan salam kepada Allah, karena salam itu adalah datangnya dari Allah. Oh, kita Allah ngasih kok dibalikin lagi, kan begitu. Jadi kalau mau ke Allah bentuknya adalah at-tahiyat. Kemudian untuk malaikat digantikan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, itu lebih mencakup semuanya. Malaikat, manusia, selagi dia orang-orang yang soleh, masuk dalam kategori Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ini tiga hadis pada malam hari ini yang kita baca, ya, dan riwayat yang kita baca, sering kita baca ini ada dari Ibn Abbas. Kalau yang tadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini riwayatnya riwayat Ibnu Abbas. Kalau yang tadi at-tahiyatu lillah was shalawatu wat thayyibat. Ya. Jadi ada beberapa versi. Sampai di sini mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini dia tidak bisa sholat malam. Dia sudah menjelaskan itu saya ingin ini soal tapi bagi saya pernah membaca sebelum itu hikmah dan manfaat setiap sholat kesehatan. Aku tidak boleh tentang dan tidak itu bagus untuk ini
Ya, jadi seperti yang sudah sempat kita uraikan dari beberapa kali pertemuan, ya, bahwa setiap gerakan-gerakan sholat itu ada tuntunannya. Maka dalam prakteknya kita tentunya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka bahasanya Nabi ketika nyuruh sholat itu bukan sholat versi kita, sholat versi Rasulullah. Bagaimana sholat versi Rasulullah? Yang ngikuti sholat yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Nah, para ulama dari mana? Mereka dari hadis-hadis Rasulullah SAW dari generasi ke generasi sampai kepada Rasulullah. Jadi seperti contoh tadi umpamanya ruku itu yang wajibnya itu adalah menundukkan badan. Menundukkan badan ya dengan sekiranya andai kata tangan ini dijulurkan sampai ke lutut. Ya. Jadi kalau dia nunduknya lebih sampai tangannya kemudian ke bawah lutut, itu tidak benar. Atau dia sungkan galak, nah ruku tadi. Ya. Belum rukuk nian, dia lebih tegak lagi. Ya. Jadi harus pada posisi yang sempurna. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak contohkan bahwa punggungnya itu andai kata dia letakkan papan itu lurus. Ya. Posisinya dia memang betul-betul ruku. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tumak ninah. Tumak nina di dalam ruku. Artinya sampai pada posisi ruku tidak ada gerakan-gerakan lain kecuali hanya gerakan ruku. Seberapa lama? Minimal sekedar kita mengucapkan subhanallah. Dan ketika bangkit iktidal pun juga demikian. Bangkit iktidal di mana kita bangkit posisinya harus betul-betul sempurna seperti kita berdiri sebelum kita ruku. Jadi bukan setengah berdiri. Tegak lurus betul. Itu iktidal. Dengan posisi tumak ninah. Bagaimana tumak ninah? Tangan diletakkan, irsal namanya ini. Irsal itu diletakkan, dilepaskan. Ya. Jadi ada dua metode. Metode yang umum kita gunakan adalah irsal. Irsal itu tangan dilepaskan. Dan tidak ada yang digerakkan. Sami Allahu liman hamidah. Posisi diletakkan seperti itu. Jangan bergerak. Ya. Apalagi sambil bergerak langsung dia sujud. Nah ini tidak tumak ninah. Ini yang pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Disuruh ngulang lagi sholatnya. Artinya pengulang lagi. Sholat tadi dianggap tidak sholat. Ini yang kita khawatir. Rasulullah pernah memperingatkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sahabat ini tadi dikatakan, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Padahal sudah sholat nih. Kenapa? Salah gerakan. Tidak tumak ninah. Ada metode yang kedua, ya, untuk menahan refleks tangan tadi, itu dia balik lagi kemana? Kepada posisi seperti ini.
Ya, ini sebagian orang tua kita dulu pakai ini model seperti ini. Boleh. Emang ada yang ajaran seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, balik lagi. Takut tangannya ini bergerak-gerak. Jadi dia balik lagi ke sini. Lebih aman. Ya. Ini boleh seperti ini. Ya, ada yang menganjurkan seperti balik lagi seperti itu. Ya. Nah, kemudian waktu ruku tadi sudah kita jelaskan. Di saat kita ruku jangan menghantamkan lutut kita itu terlalu berlebihan, dup bunyi. Jadi kalau sholat di papan itu berbunyi, kalau jangan, ya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ada memang beberapa situasi-situasi tertentu kalau kita uzur, tapi yang kita bahas ini kan yang ideal. Yang ideal itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau kita pada posisi tidak mampu melakukannya, maka boleh pakai pilihan yang lain, dan ini tidak masalah. Ya, Ustadz, badan ini terlalu berat. Kalau juga naruh kaki kayak rubuh. Mbah Moyo kan mah itu kira-kira. Jadi nak ngatur tadi nak tangan dulu. Ya sudah, boleh. Yang penting rukuknya, sujudnya berjalan. Tapi kalau ditanya mana yang ideal, mana tuntunan, dan mana yang dilarang, itu yang tuntunan Nabi. Lutut dulu, baru kemudian tangan. Nah, kemudian posisi tangan, ya, di saat kita sujud, ya, itu tidak dilebarkan, tidak pula dirapatkan. Dia direnggangkan sedikit saja dan mengarah semuanya ke arah kiblat. Tidak pula digenggamkan seperti ini. Nah, begitu juga di waktu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu dia di atas lutut. Bukan megang lutut seperti ini. Tapi di atas lutut, tidak melewati lutut. Ya. Nah, tidak melewati lutut. Nah, ketika kita tasyahud, tangan yang sebelah kanan digenggam, yang sebelah kiri direnggangkan. Ya, mengarah ke semuanya ke arah kiblat. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Memang nah waktu kita bangun dari sujud yang sudah kita bahas beberapa kali pertemuan yang lalu yang disebut dengan duduk istirahat, maka tata caranya adalah dengan melebarkan tangan untuk menekan. Jadi itu cara kita menekan, gerakkan badan, mantol ke badan, ke bocok. Bukan dengan seperti ini. Ya. Kalau dengan kepalan ini, saya ya mungkin ada keterbatasan pada, sehingga saya masih belum temukan ya dalilnya, ya, sehingga harus dikepalkan seperti ini, ya. Karena yang saya tahu ya, dan dipelajari ya seperti itu. Seperti tadi. Jadi ternyata memang begini, Bapak ya. Banyak di dalam hadis teks, maka kita tidak boleh mengambil kesimpulan langsung dari apa yang kita baca, terutama dari hadis-hadis. Karena kalau kita lihat ini hadis ini tadi kan banyak yang terkesan ada kontra. Kita perlu melihatnya secara keseluruhan. Maka belajar hadis langsung untuk dijadikan sebagai sebuah argumen tanpa mendengarkan pandangan para ulama yang menguasai, ini bisa berakibat fatal. Karena hadis tidak satu. Maka nanti cenderungnya akan menganggap dirinya, oh saya berpegang dengan hadis, yang lain tidak. Padahal hadis tidak hanya itu saja. Ya. Maka sekali lagi, yang paling baik dan paling sederhana buat kita awam adalah mengikuti pandangan para ulama. Ya. Oh saya kepengen langsung hadisnya saja. Ya, ulama memang tidak baca hadis, baca mereka hadis. Ya. Kalau kita baca satu, mungkin mereka 10. Kan begitu. Ya. Maka tentunya wawasannya akan menjadi berbeda. Kalau kita baca satu, berhadapan dengan yang berseberangan, kita anggap yang berseberangan salah. Tapi kalau yang baca 10, mungkin di situ nanti akan ada wawasan yang melihat bahwa ini kemudian dirangkum, kemudian dipertemukan, dikonfrontasi, mana yang kemudian yang kuat, mana yang kemudian diamalkan.
Ya. Maka sebenarnya kita tempo hari beberapa tahun yang lalu kan sudah baca kitab fikih. Kitab fikih itu ibaratnya sudah siap saji. Ya, sudah siap saji. Tinggal kita amalkan. Nah, kalau kita baca sekarang ini kitab hadis. Ya, kitab hadis saya pun bacanya tidak teks hadis, saya baca juga komentar-komentar ulama. Supaya apa? Mengantisipasi keterbatasan kita tentang pemahaman-pemahaman hadis. Supaya jangan sampai kita sesat di jalan yang salah. Sesat di jalan yang benar. Jalannya lah benar, masih sesat juga kita. Banyak orang itu, ya, lah benar, Qurannya benar, hadisnya sudah benar, pemahamannya yang salah. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Kenapa pemahamannya salah? Karena tidak punya basic yang kuat. Tidak punya basic yang mumpuni untuk melahirkan pemahaman. Sehingga ada istilah sesat di jalan yang benar. Muter-muter akhirnya dia. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.